Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ya. Nah, hubungan kan setiap manusia itu katanya punya Nur Muhammad sama Nur Allah. Setiap pas Adam diciptakan sudah ada katanya gitu, saya pernah dengar. Apa itu ada hubungannya Nur Muhammad itu dengan Habluminanas tadi, Nur Allah dengan Habluminallah, Gus? Ya, oke. Nur Jana itu cantik. Guyon. Ini loh ceritanya tak genahke, saya jelaskan dulu. Nur itu apa dulu? Nur itu apakah cahaya atau apa? Nur itu jelas. Nur Muhammad itu jelas dulu apa Nur Muhammad itu apa? Nurullah itu apa? Nah, kalau tahu Nur bisa bicarakan Nur. Kalau nggak tahu Nur nggak bisa bicarakan Nur. Aduh, angel. Nur aja tulis soalnya. Ya, saya jelaskan. Nur itu bagaimana? Nur Muhammad itu apa tuh? Nur Muhammad itu nur atau kejelasan dari segala sesuatu yang diciptakan itu namanya Nur Muhammad. Jadi Allah itu zat, lah Nurullah itu pepadangi atau kejelasan. Jadi nur itu cahaya. Cahaya itu ibarat bukan cahaya lampu, tapi hati yang terang. Kamu bisa melihat meja kursi itu karena Nur Muhammadmu hidup. Jadi kejelasan dari segala sesuatu itu namanya Nur Muhammad. Tapi kejelasan kamu dengan Allah dari sudut pandang Allah itu namanya Nurullah. Meleknya hatimu dengan Allah itu menjadikan melek segala sesuatu. Itu namanya Nurullah. Jadi semua manusia itu diberi Nur Muhammad, tapi tidak semua manusia diberi Nurullah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Rayu. Oke, Rayu. Ini saking Sutoyo. Oh, nggih Pak Toyo, alhamdulillah. Rayu. Nur Muhammad paham ya? Nur Muhammad itu kejelasan. Tanpa hidupnya, tanpa Nur Muhammad manusia nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa merasakan apa-apa. Kejelasan terhadap dunia itu Nur Muhammad. Kejelasan dengan Allah itu Nurullah. Padang terang mengenai rokok seperti ini. Terangnya kamu terhadap dunia itu Nur Muhammad. Terangnya kamu dengan Allah itu loh, terang. Pepadangi hati. Kelawan Gusti Allah itu namanya. Hatimu sing padang maring Gusti Allah, nggo madangi donya ketok jelas kabeh arahmu piye. Itu namanya Nurullahmu bangkit namanya. Kalau arif billah, kalau Nur Muhammad itu bijaksana, kalau Nurullah itu arif billah, kearifan yang dari Allah. Itu Nur Muhammad sama Nurullah itu beda. Nur Muhammad itu kejelasan terhadap padang nyawang sembarang dunia, tentang urusan dunia. Itu Nur Muhammad. Nurullah itu kejelasan dengan Allah.
Sudut pandang menjadi sudut pandangnya manusia. Menempatinya dulu, menempati keikhlasannya dengan Allah, baru mempunyai sudut pandang bisa melek terhadap dunia. Dari sudut pandang tauhidnya, itu namanya nurullahnya mulai melek. Bisa menilai, memandang sesuatu dari sudut pandang tauhidnya, tapi dirinya tidak selamat, dirinya tidak dekat dengan Allah, itu namanya hanya ilmu. Bisa membicarakan tauhid seperti ini jelas, ya, sudut pandangnya dari Allah jelas semua, tapi hatinya belum melek dengan Allah, dirinya tidak selamat, itu namanya hanya ilmu. Jadi kejelasan itu belum tentu menjadikan selamat. Yang namanya ilmu saja. Ilmu itu nggak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu keimanan, menempati keikhlasannya yang dengan Allah itu. Modal. Nur itu kejelasan, terang, pepadangi pikir, pepadangi rasa, perasaan, pepadangi hati. Nur itu pepadan, bukan senter, bukan lampu ya. Nur itu makanya cahaya ibarat saja. Paham Mas ya? Oke. Itu diberi atau dicari tuh Gus? Gimana? Diberi atau dicari Nurullah tuh? Kalau Nur Muhammad saya rasa melekat ya. Ya. Karena nggak semua makhluk kan mendapatkan Nurullah, bisa menyambungkan ke Allah. Nurullah itu dari sisi keakuan dicari, tapi dari sisi Allah takdir. Jadi sudut pandang kita sudut pandangnya dari kita sebagai manusia, atau kita sebagai keimanannya, kita sebagai keikhlasannya, atau kita sebagai keakuannya. Kalau kita sebagai keakuannya manusia ya dicari. Kalau kita sebagai keikhlasannya, sadarnya, ya memang pemberian. Mencari itu kan hanya proses saja. Sebenarnya yang memberikan rasa untuk mencari itu kan ya Allah. Diberikan untuk mencari. Siap. Pada puncaknya ya segala sesuatu ya dari Allah juga. Lillah. Segalanya dari Allah, kembali kepada Allah. Siap.